Meksiko adalah sebuah negara di Amerika Utara yang memiliki berbagai keunikan yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Apa saja keunikannya? Yuk, simak 10 fakta unik tentang Meksiko. Nama resmi Meksiko adalah Estados Unidos Mexicanos, yang dalam bahasa Inggris berarti United Mexican States atau Negara Meksiko Serikat. Negara ini berada di wilayah Amerika Utara yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat, sedangkan di sebelah tenggara berbatasan dengan Guatemala dan Belize, Samudra Pasifik di bagian barat, dan Teluk Meksiko serta Laut Karibia di sebelah timur. Bahasa nasional yang diakui secara resmi oleh pemerintah Meksiko adalah bahasa Spanyol. Meski demikian, Meksiko juga mengakui 68 bahasa lainnya yang digunakan di antara penduduk asli Meksiko. Namun, berdasarkan penelitian, bahasa asli yang digunakan oleh orang pribumi Meksiko ternyata lebih dari 68 bahasa. Jumlahnya bahkan diperkirakan mencapai lebih dari 200 bahasa. Beberapa di antaranya adalah bahasa Nahuatl, Mixtec, Zapotec, dan Yucatec, yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan oleh orang-orang dari suku Maya di Meksiko. Sayangnya, keberadaan dari bahasa-bahasa tradisional ini terancam punah. Pasalnya, bahasa asli orang Meksiko tersebut saat ini hanya bertahan di antara komunitas kecil dan hanya diucapkan oleh orang-orang dari generasi yang lebih tua. Meskipun Mesir terkenal sebagai negeri piramida, namun piramida terbesar di dunia yang diakui secara resmi adalah piramida Cholula yang berada di Meksiko. Piramida Cholula merupakan sebuah kuil peninggalan Aztec kuno yang berada di negara bagian Puebla, Meksiko. Penduduk setempat mengenalnya sebagai Tlaxcualtepec, yaitu gunung buatan manusia. Piramida yang dibangun untuk menyembah dewa Quetzalcoatl ini memiliki tinggi sekitar 66 meter dan lebar 450 meter, atau 2 kali ukuran piramida Giza di Mesir. Pada Mei 1574 hingga Agustus 1575, orang-orang Spanyol yang datang ke Meksiko kemudian membangun sebuah paroki di atas piramida Cholula yang diberi nama Iglesias de Nuestra Senora de los Remedios. Setiap tahunnya, Meksiko selalu memperingati Hari Kematian atau Dia de los Muertos yang berlangsung dari tanggal 31 Oktober hingga 2 November. Dia de los Muertos merupakan festival Hari Kematian yang selalu dirayakan setiap tahun oleh masyarakat Meksiko sebagai cara untuk mengenang sanak keluarga dan orang-orang terkasih yang telah tiada. Tanggal 1 November perayaannya dinamakan Dia de los Angelitos dan didedikasikan untuk mengenang arwah anak-anak. Sedangkan pada 2 November disebut Dia de los Difuntos yang diperuntukkan bagi arwah orang dewasa. Kaum Aztec mendiami lembah Meksiko setelah mereka menyaksikan tanda yang diramalkan sebelumnya, di mana seekor elang yang berdiri di atas kaktus sedang memakan seekor ular. Tanda yang kini telah menjadi bagian penting dari bendera Meksiko. Pada 1325 Masehi, para pejuang Aztec kemudian mendirikan kota di tempat tersebut dan diberi nama La Gran Tenochtitlan atau Tenochtitlan yang Agung. Pendirian kota Tenochtitlan yang kemudian menjadi Mexico City pada tahun tersebut menjadikan Mexico City sebagai kota tertua di kawasan Amerika Utara. Pada tahun 1519, Spanyol yang dipimpin oleh Hernán Fernando Cortés datang dan menaklukkan Raja Aztec Montezuma.
Orang-orang Spanyol ini kemudian menghancurkan kota Tenochtitlan. Di atas reruntuhan Tenochtitlan, mereka lalu membangun kembali sebuah kota baru yang menyerupai sebuah kota di Spanyol. Kota itu kini dikenal dengan nama Mexico City. Seperti halnya Jakarta yang diperkirakan akan tenggelam pada tahun 2050, ibu kota Meksiko, Mexico City, juga diperkirakan akan segera tenggelam. Bedanya, kalau Jakarta akan tenggelam ke bawah laut, maka Mexico City akan tenggelam ke bawah danau. Mexico City dibangun di atas sistem dasar danau oleh suku asli dan diperluas oleh suku Aztec ketika mereka mengambil alih kekuasaan lembah Meksiko. Tidak seperti suku Aztec yang menciptakan sistem tanggul dan kanal yang rumit untuk pengendalian banjir, orang Spanyol yang datang kemudian bersikeras mengeringkan dasar danau untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Saat ini, sebagian besar pemenuhan air untuk penduduk kota dipompa dari akuifer di bawah permukaan. Akuifer adalah lapisan bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air. Namun karena kondisi tanah Mexico City yang berpasir, akibatnya seluruh kota dan bangunan di atasnya pun terus mengalami penurunan. Diperkirakan, Mexico City tenggelam sekitar 12 cm setiap tahunnya. Jika tidak ada penanganan yang serius, ibu kota Meksiko itu bisa kembali berubah menjadi danau seperti semula sebelum dibangun menjadi sebuah kota. Suku Aztec di Meksiko diperkirakan mengorbankan sekitar 100.000 orang setiap tahunnya. Menurut sejumlah arkeolog, pengorbanan manusia itu dilakukan untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Selain itu, pengorbanan manusia terutama yang berasal dari prajurit tawanan perang juga dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan kerajaan Aztec kepada musuh-musuhnya. Seperti halnya Indonesia, Meksiko juga berada di tengah cincin api, yang juga disebut Sabuk Sirkumpasifik, sebuah tempat di mana sekitar 90% dari gempa bumi dunia dan sekitar 81% dari letusan gunung berapi terjadi. Selain itu, Meksiko juga merupakan tempat bagi gunung berapi terkecil di dunia, yang disebut Coexcomate, dengan tinggi hanya 43 kaki atau sekitar 13 meter saja. Bahkan kawah dari gunung berapi ini dapat diakses melalui tangga melingkar yang sengaja dibuat untuk memudahkan para turis yang ingin menjelajahinya. Coexcomate yang terletak di kota Puebla ini sebenarnya bukanlah sebuah gunung berapi, melainkan sebuah geyser yang sudah tidak aktif. Coexcomate disebut gunung berapi berdasarkan dari legenda setempat. Konon gunung berapi Popocatépetl berselingkuh dengan gunung berapi Iztaccíhuatl. Dari hasil perselingkuhan tersebut, lahirlah gunung berapi mungil Coexcomate. Coexcomate sendiri terbentuk pada tahun 1064 saat letusan gunung berapi Popocatépetl yang merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Meksiko mengaktifkan sirkulasi mata air panas bumi yang memotong ke atas melalui batu kapur Mesozoikum dan mengendapkan geyser serta mata air di sekitarnya. Tahukah Anda bahwa universitas tertua di belahan Amerika Utara bukanlah Harvard di Amerika Serikat, melainkan Universidad Nacional Autónoma de México atau Universitas Nasional Meksiko, yang biasa disingkat UNAM, yang berada di Mexico City. UNAM didirikan pada tahun 1551 oleh Charles V dari Spanyol, atau 85 tahun sebelum berdirinya Harvard. Universitas ini sempat ditutup pada tahun 1867 oleh kaum liberal, namun kembali dibuka pada 22 September 1910. UNAM adalah salah satu universitas terbesar di Meksiko dan salah satu yang terbaik di benua Amerika.
Sekitar 68 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid berdiameter 12 km menghantam belahan bumi di semenanjung Yucatan, Meksiko. Hantaman tersebut mengakibatkan kehancuran nyaris di seluruh permukaan bumi hingga punahnya dinosaurus. Sebuah kawah seluas 180 km persegi dengan kedalaman lebih dari 600 meter menjadi bukti betapa dahsyatnya tumbukan asteroid yang nyaris menghancurkan planet bumi tersebut. Sekelompok arkeolog Amerika saat meneliti citra satelit semenanjung Yucatan, Meksiko, mendapati sebuah pola yang tak terduga, yaitu sebuah lingkaran cincin yang nyaris sempurna berdiameter sekitar 200 km. Lingkaran cincin tersebut mengelilingi ibu kota Yucatan, Merida, dan kota-kota pelabuhan seperti Sisal dan Progreso. Namun saat dilihat dari angkasa, lubang-lubang itu sebenarnya membentuk sebuah pola, yaitu sebuah busur setengah lingkaran yang tampak seperti sebuah jangka yang telah tertancap di peta di pantai Teluk Meksiko dan diputar ke sekeliling hingga habisnya daratan. Pusat kawah akibat hantaman meteorit raksasa itu terletak di kota Chicxulub. Karena itulah, kawah ini disebut juga sebagai Kawah Chicxulub. Kekuatan tubrukan meteorit Chicxulub dengan bumi menciptakan daya ledak yang luar biasa. Diperkirakan daya ledaknya mencapai 5 miliar kali bom atom yang meledakkan Hiroshima. Peristiwa ini diyakini menjadi bencana terbesar dalam sejarah bumi. Bahkan letusan Gunung Toba di Sumatera yang merupakan salah satu supervulkan terdahsyat di bumi pun kekuatannya hanya 0,02% atau 1/2000 dari kekuatan ledakan Chicxulub. Kawah meteorit ini ditemukan oleh Glenn Penfield yang saat itu sedang mencari minyak bumi untuk perusahaan minyak nasional Meksiko, Pemex, pada tahun 1978.